sakit keras atau sakit bagaimanapun, sakit hati atau sebagainya, kita harus tetap semangat untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Semangat pagi. Jawabnya pagi, 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 luar biasa. Selamat semua. Oke? Saya ulangi ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Selamat semua. Ya, gitu. Oke. Adik-adik yang berbahagia, ya. Kita mengetahui, mengenali bahwasanya di negeri kita tercinta ini negeri yang indah, negeri yang kaya raya, negeri yang luar biasa. Namun sebagaimana telah ditakdirkan bahwasanya di negeri kita ini menyimpan banyak rahasia. Dan rahasia itu sebagai bentuk kasih sayang pencipta kepada umatnya, yaitu memberikan istilahnya apa ya, sinyal-sinyal bahwasanya dunia ini rapuh, dunia ini semakin rapuh, bahwasanya manusia itu harus tetap siap siaga menghadapi kerapuhannya. Indonesia ini adalah surganya bencana. Apa yang tidak ada di Indonesia? Bencana apa saja? Semuanya ada. Bencana alam, bencana kemanusiaan, semuanya ada. Nah, kita di sini kita terancam oleh bencana yang maha dahsyat, yaitu megatrust, yaitu bertemunya lempeng Eurasia dan lempeng Asia. Dan diperkirakan oleh para pakar itu akan mengakibatkan bencana yang besar, gempa bumi yang besar. Nah, maka di Indonesia ini digalakkan dari pemerintah sampai masyarakatnya untuk sadar terhadap bencana. Untuk apa? Bencana itu pasti ada. Tetapi mengamankan diri dari bencana itu adalah yang paling penting. Banyak relawan, banyak orang yang tahu tentang bencana, namun tidak menjamin dia bisa menyelamatkan orang banyak. Yang menyelamatkan dari bencana itu adalah diri kita sendiri. Ketika kita memahami, ketika kita berada di sekolah, kita berada di rumah kita, bagaimana kondisi rumah kita, jalan keluar di sekolah kita mana, titik kumpulnya mana, di rumah kita mana, halaman kita harus tahu pintunya sebelah mana. Jangan-jangan kita ketika asik bermain di dalam rumah, asik belajar di dalam kelas, ketika ada bencana seperti tadi, itu kan kita hanya simulasi. Bagaimana kalau nanti ada bencana? Nah, kita mengetahui, oh pintu saya di sebelah sana. Saya harus keluar lewat pintu itu, tangga itu, atau kita titik kumpulnya di halaman sebelah mana. Itu harus kita ketahui. Kita harus mapping di setiap tempat. Kita ke pasar, kita ke supermarket. Adik-adik harus tahu. Nanti kalau ada sesuatu, entah itu kebakaran atau apa, kan tidak seperti kemarin di Wonokarto depan rumah sakit RSUD ada kebakaran, padahal rumah yang nggak dihuni, coba tiba-tiba kebakaran. Nah, itu kan bencana itu ternyata di mana ada tanah longsor atau bagaimana. Kita melewati jalan, umpamanya jalan tembus itu ya, itu bagaimana? Kita lihat samping kanan kiri, ternyata ada tebing tinggi. Bagaimana kalau nanti tiba-tiba terjadi longsor? Maka kita harus menanamkan pada diri kita masing-masing melihat sekitar kita. Bagaimana kalau nanti terjadi bencana? Bencana apa saja? Bencana gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya, kebakaran atau sebagainya. Itu.
Jadi kita akan selalu siap untuk selamat diri sendiri, bahkan kita bisa menolong yang lain. Seperti teman-teman tadi, mungkin ada yang dibuat, ada yang terluka atau bagaimana. Itu bagaimana cara mengevakuasinya atau cara menolongnya. Nah, adik-adik perlu diketahui, yang namanya gempa itu adalah goncangan. Dia akan menggoncang semuanya. Itu yang ada syairnya. Ya, saya akan sedikit men-share atau berbagi. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, ingat BBMK. Apa? BBMK. Ada yang tahu BBMK itu? Ya. BBMK. Jangan berisik, jangan berlari. M-nya apa? Jangan mendorong. K-nya apa? Jangan kembali. Ya. B yang pertama, jangan berisik. B, jangan kembali. Maksudnya apa? Berisik boleh. Tadi namanya gempa, namanya apa? Itu pasti panik. Sudah apa? Sudah bawaan lahir. Kalau ada sesuatu yang mengejutkan, pasti kepanikan terjadi. Itu sudah bawaan lahir. Nah, itu kita sebagai orang yang paham, atau kita sebagai orang yang terdidik dalam kebencanaan, kita harus menekan kepanikan tersebut. Menjadi kalau namanya orang panik itu pasti akan melakukan sesuatu yang kadang-kadang malah salah. Maunya saking paniknya karena pengen cepat turun, dia malah lompat. Ya, di lantai, umpamanya lantai 8, dia malah lompat turun. Saking paniknya, kan gitu. Itu nggak boleh. Kedua, jangan berlari. Adik-adik di sini ada yang pernah naik bis besar, yang kapasitas 34 ke atas, bis besar. Ada? Semuanya pernah ya? Nah, kalau belum pernah, nanti beli tiket 4.000 di mana? Di terminal pasar itu ke Solo 4.000, PP jadi 8.000 sama temannya kalau belum pernah. Lah, ketika bis itu melaju, kira-kira adik berjalan seperti ini atau lari seperti ini di dalam bis, kira-kira bisa enggak? Rasanya bagaimana? Bisa berlari normal atau berjalan normal seperti ini? Atau goyang-goyang seperti ini? Bagaimana? Pasti goyang-goyang seperti ini. Nah, ketika terjadi gempa beneran, gempanya pokoknya agak besar ya, terjadi gempa beneran, adik-adik nggak mungkin bisa berdiri dengan tegak atau berjalan normal, apalagi lari di dalam bis tersebut. Pasti akan goyang-goyang ini mencari pegangan kanan kirinya. Nah, seperti itu. Itu gambarannya ya, gambarannya. Kita jangan berharap nanti ada gempa besar dan kita merasakan kita bisa itu, jangan, nggak usah. Semoga kita bersiap-siap siaga saja, tidak pernah terjadi gempa besar menimpa kita, seperti itu harapannya. Tetapi kalau ada, kita tetap siap. Dan yang kedua, melindungi kepala. Yang pertama tadi, setiap ada getaran atau apapun, kita lihat mungkin ada genteng yang jatuh atau plafon yang jatuh seperti itu. Ya, jadi kita yang pertama kita lindungi adalah kepala kita. Kalau tidak ada tas, tidak ada kursi, tidak ada apa yang dapat melindungi kepala kita, bagaimana caranya? Kita punya dua contohnya ya. Satu, melindungi
Satu melindungi tengkuk. Kemudian yang satu kita lingkarkan. Itu. Jadi lindungi kepala seperti itu, tidak. Jangan seperti itu ya. Jadi satu melindungi tengkuk seperti itu. Dan berjalannya juga sambil menunduk. Seperti yang saya gambarkan tadi, ketika kita naik bis, kita tidak mungkin bisa berjalan normal ketika seperti nggak ada getaran apapun. Itu saja. Ya. Terus kita mencari tempat yang terbuka. Seperti ini, kita ngumpul. Ya, tempat terbuka itu satu, jauh dari gedung. Andai pun gedung itu roboh, tidak akan mengenai kita seumpamanya, kan gitu. Ya. Terus tidak ada pohon yang besar yang mungkin akan tumbang seperti itu. Itu gambarannya ya, gambarannya. Jadi adik-adik itu ketika datang ke suatu tempat yang baru atau tempat yang biasa namanya sekolah, rumah, kita harus tahu, oh depan rumah saya ada ini, depan sekolah saya ada ini, halamannya sebelah sini, tangganya sebelah sini, seperti itu. Itu ya. Jadi seumpamanya kalau di dalam ruangan kebetulan adik-adik pas ada gempa, adik-adik berada di, seumpamanya ya, mohon maaf, berada di kamar kecil. Bagaimana? Gempanya besar. Sudah, jangan panik. Jangan panik. Tenang saja di situ. Cari pegangan. Yang pertama, kalau ada gempa, yang pertama atau kebakaran, hindari kaca. Kaca ya, kaca itu ya, kaca jendela, kaca itu ya. Itu dijauhi. Kenapa? Kalau itu kacanya nanti karena getaran yang besar itu pecah, itu tidak akan menimpa kita. Jadi jauhi kaca. Kemudian kalau di kamar mandi tetap aja tenang, terus kemudian menjauh dari pintu. Menjauh dari pintu, agak menjauh. Kalau pintunya kan tertutup, menjauh dari pintu aja, mungkin di pojokan. Di pojokan terus mengamankan kepala, kemudian jongkok, jangan berdiri. Karena ruangan yang lebih kecil itu kalau ada gempa itu akan lebih aman, relatif lebih aman daripada ruangan yang besar seperti kelas atau apa, itu lebih aman dari tertimpa tembok atau atap. Seperti itu ya. Jadi setelah nanti dinyatakan aman, sudah tidak ada gempa lagi, baru adik-adik berusaha keluar. Atau umpamanya kalau pintunya karena rusak atau apa, itu bisa minta tolong yang berada di luar, seperti itu ya. Dan tim evakuasi itu ya setelah dinyatakan aman baru melihat sekelilingnya. Teman saya tertinggal enggak? Teman saya masih ada yang tertinggal di kelas enggak? Seperti itu. Itu baru setelah dinyatakan benar-benar aman. Jangan sampai belum aman kita kembali, itu tidak disarankan. Jangan menolong tapi menambah korban. Seperti itu nggih. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin dari Mas Haris ada tambahan? Itu ya. Atau ada pertanyaan? Bagaimana? Ya. Ya. Yang pertama adalah lindungi kepala. Jangan berlari, jangan berisik, jangan mendorong temannya, itu tidak boleh. Karena kalau temannya jatuh, dia nanti mungkin tidak akan bisa bangun lagi karena terinjek-injek oleh yang lain. Itu terus kemudian jangan kembali. Seperti itu. Itu silakan Mas Haris. Terima kasih Mas. Semangat pagi. Kurang kompak kan? Tadi udah sarapan belum? Belum. Saya sarapan cuma pagi tok ini tadi. Kita ulangi lagi. Semangat pagi. Oke. Ya,
disampaikan Mas Bowo tadi, kalau menuju titik kumpul jangan saling mendorong. Betul. Ini jumlahnya ratusan. Kalau cuman 1, 2, 3 orang, oke. Karena saking banyaknya, kalau sudah jatuh keinjek-injek segini orang, contoh 1 orang jatuh, yang injek-injek segini, mau bangun nggak bisa. Yang diinjek-injek apanya? Bisa kepala, leher, dada, perut. Nah, namanya keinjek-injek di sini semua. Ada yang injeknya pelan, ada yang injeknya kenceng, nah beda-beda. Jadi usahakan, apalagi ada yang turun tangga, ada tangga, nah itu juga berbahaya. Kalau kalian saling mendorong, saling lari itu sangat berbahaya. Panas ya? Panas sedikit. Latihan, nanti kalau di sana lebih panas. Lebih panas lagi. Jadi latihan. Tadi udah bagus untuk simulasinya, sudah berlindung sesuai prosedur dari mulai melindungi kepala sampai masuk ke kolong meja, terus keluarnya juga nggak rebutan. Tapi untuk yang tim evakuasi tadi agak kesulitan di turun tangga tadi karena tidak terbiasa mengevakuasi korban dari atas ke bawah pakai drag bar karena jalannya juga sempit. Tadi udah menemukan solusinya, nanti diperbaiki lagi. Untuk yang lain sudah lumayan bagus, ketawanya juga sedikit, nggak bercandanya juga sedikit, sudah bagus. Kalau lari sambil ketawa-tawa akan cepat capek, tenaganya habis buat ketawa. Halo, hai, oke, masih agak respon, tapi karena ini kepanasan tadi sudah disampaikan Mas Bowo semua. Tadi saya ke belakang sudah evaluasi tim PP-nya udah. Terima kasih kalian. Ini tadi Pak kalian jadi artis sebentar. Jadi artis tadi di video mungkin nanti di-upload di YouTube-nya. Jadi artis sebentar. Ya, dari saya cukup sekian. Waktu saya kembalikan ke Pak Bakti. Oke, terima kasih Mas Bowo dan Mas Haris atas waktunya untuk membersamai kegiatan simulasi kebencanaan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Bowo maupun Mas Haris, di setiap tempat itu mesti ada yang harus diwaspadai, apalagi di tempat yang baru. Yang di Wuryantara mana itu? Baru kegiatan upacara ya, tahu-tahu pohonnya roboh. Hal-hal seperti itu termasuk kebencanaan. Artinya apa? Ananda harus bisa mengantisipasi, mitigasi sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Untuk itu kita ingat-ingat semua, di tanggal 26 April itu merupakan hari kesiapsiagaan bencana, sehingga supaya Ananda selalu ingat dan selalu waspada dimanapun berada. Tantangan, hambatan selalu mengancam. Untuk itu harus kuat dan mempunyai manajemen pemikiran yang
waspada, sehingga insya Allah kita selamat dan sehat. Untuk itu terima kasih atas waktunya. Siswa semua kelas 7 dan 8 setelah kegiatan ini nanti masuk kelas lagi di kelasnya masing-masing dengan tertib dan akan dibersamai dengan Bapak Ibu Wali kelas. Adakah pertanyaan? Oke. Nanti setelah selesai bisa diserahkan atau langsung ke sini aja diumumkan sekalian. Ananda Aina. Oke, ini ditemukan uang 6.000 di area titik kumpul. Bagi yang uang sakunya berkurang 6.000 langsung bisa diambil setelah kegiatan simulasi ini selesai. Oke, karena ada beberapa siswa yang terlalu panas. Kalau ada pertanyaan ditanyakan dulu, kalau tidak langsung. Oke, apa-apa saya ambil alih, semuanya siap gerak. Tanpa penghormatan, bubar, jalan. Kalau untuk simulasi ini serius, tidak banyak yang bercanda sehingga nanti tidak diulang kembali.
batas.